Ya, itu tadi sedikit gambaran cerita bahwa di balik banjir ada sekelompok orang yang tetap harus melaksanakan tugasnya, menantang bahaya demi mengurangi dampak banjir bagi masyarakat. Video tadi seakan kembali mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan akan berbalik, berdampak bagi lingkungan sekitar. Membuang sampah sembarang membuat saluran air tersumbat. Pemerintah terus melakukan sejumlah cara mengatasi banjir, meski belum sepenuhnya wilayah ini terbebas dari banjir. Dan di momen pilkada, solusi mengatasi banjir bahkan menjadi bagian dalam kampanye. Inilah topik yang akan kita angkat dalam editorial view pekan ini. Dan telah hadir bersama saya di Studio 2 CNN Indonesia Kepala Peliputan CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat sore Mas Revo. Banjir kembali lagi menjadi langganan. Kita tahu tiap tahun media kerap memberitakan banjir yang terjadi di Jakarta. Bagaimana posisi CNN Indonesia menyikapi banjir yang terjadi saat ini dan terjadi pada saat momen pilkada juga? Iya, ya memang banjir ini kan menjadi sebuah peristiwa yang bisa dibilang langganan ya di beberapa kota besar di Indonesia gitu, termasuk Jakarta. Bahkan di Jakarta sendiri kita bahkan sampai sempat mengenal istilah siklus 5 tahunan kan, seperti itu. Posisi CNN Indonesia sendiri dalam kasus banjir kali ini ya seperti sebelum-sebelumnya, kita berusaha menempatkan kasus ini secara komprehensif. Artinya kita meliput persoalan banjir ini dari apa yang terjadi, kemudian kenapa ini terjadi secara objektif, seperti itu. Oke, karena ketika terjadi sesuatu yang menjadi pembicaraan, yang disalahkan, tudingan itu hanya akan datang ke posisi yang paling atas, Gubernur DKI Jakarta. Iya. Kalau kita melihat persoalan banjir di Jakarta ini kan bukan persoalan yang simpel ya. Ini terjadi karena banyak faktor. Persoalan hulu sampai ke hilir sungai, mulai dari mata airnya, kerusakan lingkungan di sana, kemudian sampai pada praktek sehari-hari masyarakat. Artinya ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan banjir, mulai dari perilaku masyarakatnya, kemudian kesalahan memanage gitu, memanage daerah aliran sungai, sampai pada persoalan alam gitu ya. Bahkan persoalan alam dalam arti hujan yang curah hujan terlalu deras, kemudian rop yang terjadi, kenaikan laut yang karena purnama, seperti itu. Jadi artinya banyak ya. Kalau yang disalahkan gubernur, bisa jadi memang itu menjadi salah satu penyebab saja gitu ya. Gubernur DKI Jakarta tentu menjadi yang paling gampang disalahkan gitu. Tapi kalau kita melihat kan sebenarnya ini persoalan yang sangat kompleks. Persoalan banjir di Jakarta tidak bisa diatasi sendirian oleh Gubernur DKI Jakarta, karena juga melibatkan daerah hulu yang di daerah provinsi lain gitu kan, artinya ada kerjasama antara pemerintah daerah, termasuk juga perilaku masyarakat kita gitu, perilaku masyarakat DKI sendiri gitu. Kalau kita ngeliat tadi video yang sebelumnya gitu, bagaimana pasukan oranye, artinya pasukan petugas kebersihan yang berjibaku harus bisa membersihkan saluran-saluran air yang mampet gara-gara sampah gitu kan, artinya itu kan perilaku masyarakat juga gitu. Artinya ini banyak faktor, banyak penyebab. Oke. Dan itu tidak mungkin bisa tuntas dilakukan hanya dalam 1-2 tahun. Ini menjadi salah satu PR utama selain kemacetan di ibu kota. Iya, ini persoalan yang sangat kompleks dan menaun gitu ya. Artinya banjir di DKI ini kan kalau kita melihat sejarahnya sudah terjadi sejak zaman masih namanya Batavia, ketika masih zaman Jayakarta itu kan sudah banjir kalau kita melihat sejarah. Tentu memang harus disayangkan ya, kenapa persoalan banjir yang sudah bertahun-tahun, yang sudah bisa kita bilang berpuluh-puluh tahun masih terus terjadi. Artinya ini sebenarnya kan persoalan yang klasik ya, dan seharusnya memang harus bisa diatasi gitu. Tapi memang itu tadi, mengatasinya ini butuh kerja keras, kerja yang terus-menerus, nggak bisa cuman setahun 2 tahun gitu, tapi juga dari sebelum-sebelumnya, kemudian bagaimana bekerja sama dengan pemerintah provinsi lain gitu. Jadi ya ini persoalan yang memang harus
terus harus dicari. Oke, dituntaskan. selain solusinya yang juga menjadi seksi tanda kutip adalah ini terjadi, walaupun tadi menahun rutin terjadi pada momen pilkada. Saya mengutip Iya, perbincangan netizen di sosial media, bagaimana kemudian antar kubu saling menantang saat itu belum terjadi banjir, iya, kemudian terjadi banjir banjir. dan ini menjadi sesuatu yang cukup seksi menjadi bahan diskusi. Iya, nggak bisa dihindari memang ya. Artinya kan ini ada momen politik gitu, ada momen politik yang terjadi di DKI, ada proses pemilihan kepala daerah yang tengah berlangsung, kemudian ada bencana. Ya ini tentu bencana ini kan begini sih. Ketika terjadi bencana, manusia pasti yang lain ya, yang tidak terkena bencana pasti ingin membantu. Nah, gitu kan ya. Kalau kemudian ini ketika misalnya persoalan banjir ini menjadi komoditas gitu ya, dijadikan komoditas, yaitu tudingan-tudingan seperti itu menjadi tidak terelakkan. Mhm. Ini sebenarnya ketika momen ini bencana ini terjadi pada saat pilkada menjadi bumerang atau menjadi keuntungan sendiri bagi pasangan calon atau tim sukses karena ini menjadi sesuatu isu yang bisa kemudian dijual kepada pemilih. Ya itu memang tidak bisa dihindari ya, ketika kemudian politisi menggunakan event banjir sebagai salah satu untuk kampanye. Tapi kita sendiri kan yakinlah bahwa pemilih itu semakin lama kan semakin cerdas. Gitu. Jadi nggak gampang terbuai juga. Jadi kalaupun ada ini jadikan komoditas, kita harusnya yakin bahwa para korban ini semuanya sudah pada cerdas kok. Dengan arus informasi kayak begini ya, informasi yang sedemikian derasnya seperti ini tidak bisa terbendung kan. Artinya ada banyak media yang bisa memberikan porsi secara proporsional gitu ya, pemberitaan secara proporsional, mendudukkan persoalan banjir ini secara proporsional. CNN Indonesia dalam hal ini termasuk dalam barisan itu, mendudukkan persoalan banjir walaupun ini di tengah momen pilkada secara proporsional. Nah, artinya kita sih berharap ketika publik semakin cerdas dan arus informasi itu semakin deras, ya tidak semudah itulah menjadikan bencana itu menjadi sebuah komoditas untuk politik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Revo sudah berbincang bersama kami dan terima kasih sudah berbagi perspektif bagaimana peran CNN Indonesia dalam menyikapi banjir saat ini. Terima kasih sekali lagi.